Toprak semakin hari semakin mendekat ke MotoGP nih. Kini akhirnya mendapatkan angin segar setelah bakal mendapatkan porsi lebih banyak untuk bisa mencoba motor MotoGP. Dan tak cuma motor MotoGP, Toprak langsung akan menggunakan V4. Dengan porsi yang lebih banyak itu, maka jadwal pengujian akan dimajukan, yaitu tak lama setelah Superbike berakhir. Dan sepertinya jika melihat pergerakan tahun 2026, kemungkinan besar Yamaha akan menggunakan konfigurasi itu. Terlebih musim 2027 akan menjadi reset. Jadi, kesempatan pengembangan masih jauh terbuka. Dan juga ada Bezzecchi yang semakin hari semakin menjadi bintang baru nih di MotoGP. Konsisten melawan Marc Marquez. Bahkan Rivola tak segan menyebut bahwa Bezzecchi penantang serius juara dunia tahun depan. Terlebih, semua pembalap Ducati akan memakai GP25. So, peta persaingan sudah semakin terlihat. Dan juga ada Zarco yang akhirnya tak lagi dianaktirikan sama Honda. Emang kenapa sih kemarin dianaktirikan? Dan Pirelli, persiapannya untuk tahun 2027, tesnya sudah dimulai Selasa kemarin. Apakah lebih oke dari Michelin? Seperti apa berita lengkapnya kali ini? Kita bahas. Pimpinan Aprilia, Massimo Rivola, memberikan pujian besar kepada pembalap mudanya Marco Bezzecchi. Rivola bahkan berani menyamakan kemampuan Bezzecchi dengan legenda MotoGP Marc Marquez. Sebuah pernyataan yang cukup berani ini muncul setelah akhir pekan di mana Aprilia kembali menunjukkan daya saing yang kuat. Sehingga membuat para penggemar maupun rivalnya semakin menaruh perhatian pada masa depan tim asal Italia tersebut. Berbicara kepada awak media, Rivola mengungkapkan rasa kagumnya kepada Bezzecchi, yang kini hanya berjarak sedikit dari posisi ketiga klasmen kejuaraan dunia. Dia bahkan berpotensi melampaui Pecco Bagnaia. Aprilia sangat kompetitif, dan Marco Bezzecchi juga sangat kompetitif. Dia membuat kami mampu bertahan dalam balapan untuk waktu yang lama, menunjukkan sesuatu yang benar-benar istimewa. Dia ibarat seorang raja yang memandu kami memahami potensi motor, sebagaimana Marc Marquez pernah melakukannya. Pujian tinggi tersebut tidak berhenti di situ. Rivola juga menyoroti betapa luar biasanya pencapaian Bezzecchi di musim pertamanya bersama Aprilia, sebuah prestasi yang jarang terjadi di dunia balap MotoGP, mengingat tekanan dan tantangannya begitu besar. Biasanya, seorang pembalap membutuhkan waktu lama untuk bisa memaksimalkan setiap detail dari motornya. Namun, Marco langsung mampu beradaptasi dan tampil kompetitif, sama seperti Marc Marquez di masa mudanya. Dia berani menekan batas kemampuan, namun tetap mampu menjaga konsistensi. Lebih lanjut, Rivola menekankan perkembangan pesat yang ditujukan Bezzecchi sejak bergabung bersama Aprilia. Dalam beberapa balapan terakhir, kami selalu melihat minimal 3 motor Aprilia finish dengan membawa pulang poin. Itu sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perkembangan Marco sungguh luar biasa. Hanya sedikit pembalap yang mampu beradaptasi dengan motor baru secepat itu. Dia juga selalu bertarung hingga bendera finish dikibarkan. Jika Aprilia terus berada di jalur yang tepat, pertumbuhan dan hasil yang lebih besar akan segera terlihat. Menurut Rivola, Bezzecchi bukan sekedar pembalap muda berbakat yang sedang naik daun. Dia benar-benar memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Marco hampir saja finish di posisi ketiga kejuaraan dunia. Tak diragukan lagi, dia mampu bersaing dengan siapapun, baik dalam balapan maupun sesi latihan, berkat dukungan penuh dari Aprilia, ungkapnya. Rivola bahkan menargetkan sesuatu yang lebih besar, yaitu menaklukkan Marc Marquez. Kita harus mampu mengalahkan nomor 93 itu. Itu tujuan yang harus kami capai. Saat membicarakan persaingan antar tim, Rivola juga dengan jujur membandingkan Aprilia dengan Ducati. Dia mengakui bahwa Ducati masih memiliki keunggulan sebagai motor yang lebih ramah pengguna, sehingga lebih cepat dalam menemukan peningkatan motor. Ducati memiliki kekayaan data dan pengalaman yang luar biasa, dan itu membuat mereka lebih mudah berkembang. Namun, kami yakin dengan kerja keras dan progres yang sudah ditunjukkan, Aprilia akan mampu menghadapi tantangan ini. Saya pribadi tidak sabar menantikan hari ketika kami bisa mengalahkan Marc Marquez dan menyatakan bahwa kami telah benar-benar berhasil. Itulah tujuan kami. Tutup Massimo Rivola dengan penuh semangat. Wah, memang sih, daripada semua pembalap lain, hanya Bezzecchi yang akhir-akhir ini rutin menantang Marc Marquez. Semoga saja selalu bisa memunculkan pertarungan di depan, agar lebih banyak pertarungan yang tersaji saat balapan.
Berita kedua, ada Toprak nih yang akan langsung menguji V4 untuk sebelum tes Valencia. Atau lebih tepatnya, tak lama setelah musim Superbike berakhir. Rekrutan anyar pramak Yamaha, Toprak Razgatlioglu, dipastikan akan mendapatkan kesempatan lebih awal untuk menjajal motor MotoGP Yamaha bertenaga V4 yang disiapkan untuk musim 2026. Informasi ini terungkap melalui laporan motorsport.com yang menyebut bahwa Yamaha sedang merancang tes privat khusus bagi pembalap asal Turki tersebut sebelum tes resmi pasca musim di Valencia pada November mendatang. Razgatlioglu saat ini masih fokus menutup musim 2025 di ajang Superbike, di mana dia tengah memburu gelar dunia ketiganya, dan yang kedua bersama BMW pada seri penutup di sirkuit Jerez 17-19 Oktober. Begitu kampanye Superbike usai, dia akan mengalihkan perhatian ke tantangan baru dalam karir balapnya, yaitu transisi yang telah lama ditunggu-tunggu menuju kelas utama MotoGP. Secara jadwal, debut resmi Razgatlioglu dengan Yamaha baru akan berlangsung pada tes Valencia pada 18 November, ketika seluruh pembalap akan menjajal motor mereka untuk musim depan. Namun, Yamaha tak ingin menunggu hingga saat itu. Bersama kepala proyek Paolo Pavesio, tim berinisiatif memberikan Toprak kesempatan lebih awal melalui tes privat di Motorland Aragon pada 9-10 November. Kesempatan ini dinilai sangat penting, mengingat sudah hampir 2,5 tahun sejak Razgatlioglu terakhir kali menjajal motor MotoGP. Sebelumnya, dia sempat melakukan 2 tes bersama Yamaha. Pertama di Aragon pada Juni 2022 yang diganggu hujan, sedangkan kedua di Jerez pada April 2023 dengan hasil yang lebih positif. Waktu yang panjang sejak uji coba terakhir membuat Yamaha ingin memberikan adaptasi tambahan bagi Toprak sebelum dia langsung berhadapan dengan para pembalap MotoGP lainnya di Valencia. Dalam tes privat di Aragon nanti, Toprak akan mendapatkan 2 hari penuh untuk menunggangi prototipe Yamaha V4. Di saat bersamaan, tim penguji Yamaha juga akan mempersiapkan 4 motor prototipe yang akan digunakan dalam tes resmi Valencia. Tugas pengembangan ini akan dipimpin oleh pembalap penguji Augusto Fernandez, sebelum nantinya motor-motor tersebut diserahkan kepada Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan juga Razgatlioglu sendiri pada 18 November. Setelah tes resmi, agenda padat masih menanti. Pabrikan ban Pirelli telah menjadwalkan tes lanjutan sehari setelahnya, yang akan menjadi kesempatan kedua mereka setelah uji coba Misano pekan sebelumnya. Hal ini sekaligus menandai langkah penting dalam transisi MotoGP menuju era baru ban Pirelli, menggantikan Michelin. Meski Toprak sudah bergabung dengan Pramac Yamaha untuk 2026, ada satu batasan penting. Yamaha maupun Pramac tidak diperkenalkan menggunakan nama ataupun citra Toprak di balapan musim ini. Hal ini karena kontraknya dengan BMW di Superbike tetap berlaku hingga akhir musim. Meski demikian, klausul kontrak memungkinkan Toprak untuk mengikuti sesi uji coba motor baru, sehingga memberi ruang baginya untuk beradaptasi lebih awal dengan dunia MotoGP. Dengan keputusan Yamaha memberikan kesempatan ekstra ini, jelas bahwa mereka menaruh harapan besar pada Toprak Razgatlioglu. 2 hari di Aragon akan menjadi pintu pembuka penting bagi perjalanan barunya di MotoGP. Pertanyaannya, seberapa cepat sang bintang Turki bisa beradaptasi dengan motor V4 Yamaha? Jawabannya akan segera kita lihat di lintasan. Berita ketiga, ada Zarco nih yang akhirnya tak dianaktirikan lagi oleh Honda. Johann Zarco sebelumnya sempat menyampaikan kekecewaannya di akhir-akhir seri, lantaran merasa tidak mendapatkan dukungan pembaharuan dari Honda sebagaimana yang diterima oleh pembalap pabrikan Luca Marin dan Joan Mir. Kondisi ini membuat performanya tampak tertinggal dibandingkan dengan rekan satu mereknya. Namun, kini situasi mulai berubah. Dalam tes pasca balapan di Misano, Zarco akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mencoba paket aerodinamika baru, berbarengan dengan pembalap pabrikan. Penting untuk dicatat, penundaan Zarco mendapatkan pembaharuan bukan karena dia dilarang menggunakannya, melainkan sebagai bagian dari strategi pengumpulan data Honda. Tim asal Jepang itu memanfaatkan perbedaan spesifikasi di antara pembalap untuk membandingkan desain lama dan baru, sehingga dapat menilai secara objektif arah pengembangan yang paling efektif. Dalam tes Misano, Zarco tampil di lintasan sejak pagi menggunakan fairing hitam karbon khas prototype, tanpa livery tim LCR. Perubahan paling mencolok tampak pada air duct baru, berwarna putih karena terbuat dari material prototipe cepat. Komponen ini diduga meningkatkan aliran udara, meski dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan solusi serupa milik Ducati. Selain itu, Honda juga melakukan modifikasi pada ventilasi pembuangan panas di bagian atas fairing. Ukurannya lebih besar, dengan tujuan mempercepat evakuasi suhu tinggi dari radiator dan mesin yang kerap menjadi masalah saat beban kerja maksimal. Eksperimen lain terlihat pada sirip aerodinamika. Bila pada MotoGP San Marino, Zarco masih menggunakan sirip vertikal di kedua sisi jok, kali ini Luca Marin dengan motor HRC mencoba versi baru berupa model biplane. Solusi ini jelas mengadopsi ide sebelumnya yang dipelopori oleh Aprilia. Tak hanya itu, flap di depan roda belakang juga mendapatkan perhatian serius. Bentuk lamanya yang kotak kini diganti dengan versi yang lebih bulat.
Perubahan ini menunjukkan analisis detail Honda terhadap pergerakan aliran udara bagian bawah fairing, sebuah area yang sangat menentukan stabilitas dan efisiensi motor. Serangkaian pengujian tersebut menggarisbawahi tekad Honda untuk mengembalikan daya saing RC213V. Tes Misano menjadi bukti bahwa tim masih mencari titik keseimbangan antara pendinginan stabilitas dan efisiensi aerodinamika. Dengan Zarco kini terlibat langsung dalam pengujian solusi baru. Honda diharapkan bisa mempercepat proses pengumpulan data serta memperkecil jarak performa dengan rival-rival utama mereka di MotoGP. Berita keempat, untuk persiapan musim depan, akhirnya Pirelli mencoba bannya di lintasan. Pirelli akhirnya resmi menancapkan langkah besarnya di MotoGP. Mulai musim 2027, mereka akan menjadi pemasok ban eksklusif untuk kelas Premier balap motor dunia. Dan debut uji coba perdananya pun berlangsung di tempat yang sangat ikonik, sirkuit Misano di pesisir Adriatik. Uji coba ini bukan sekedar formalitas. Pirelli langsung melibatkan para pembalap uji terbaik dari 5 pabrikan besar, Yamaha, KTM, Honda, Aprilia, hingga Ducati. Nama-nama seperti Augusto Fernandez, Dani Pedrosa, Takaki Nakagami, Lorenzo Savadori, dan Michel Pirro semuanya turun langsung untuk menjajal prototipe baru. Tugas mereka memberikan umpan balik yang bisa menentukan masa depan performa ban di MotoGP. Dengan suhu lintasan yang naik antara 25-43 derajat Celcius, Pirelli punya target jelas, mengumpulkan data detail untuk menyempurnakan spesifikasi ban depan dan belakang. Meski masih menggunakan motor musim ini, beberapa sudah dimodifikasi agar sesuai dengan regulasi baru motor 850cc yang akan hadir dalam waktu dekat. Setiap tim mendapatkan 7 set ban, 2 varian untuk bagian depan dan 3 untuk bagian belakang. Semuanya menyesuaikan velg 17 inch yang sudah menjadi standar. Umpan balik awal positif. Giorgio Barbier, direktur balap Pirelli untuk motor, menyebut performa ban ini sangat menjanjikan. Dan dia terkesan dengan kolaborasi erat antara teknisi Pirelli dan tim pabrikan. Lebih jauh lagi, uji coba ini bahkan mencakup simulasi sprint race. Jadi, bukan sekedar mengetes di lap biasa, tapi benar-benar didorong sampai batas. Dari situ, muncul 3 hal utama, grip yang kuat, pemanasan ban yang cepat, dan 3 keamanan yang terjaga. Semua ini menjadi kunci penting untuk performa balapan yang lebih konsisten dan agresif. Tapi Pirelli tak berhenti di situ. Mereka masuk MotoGP dengan filosofi yang sama seperti di balap motor lain, membuat ban yang benar-benar khusus untuk kelas Premier. Strategi ini bukan hanya soal memenuhi regulasi, tapi juga menetapkan standar baru, termasuk soal keberlanjutan. Produksinya sendiri akan dilakukan di pabrik Pirelli Wolfsburg, Jerman, dengan harapan teknologi mutakhir ini nantinya bisa diturunkan langsung ke ban harian yang dipakai pengendara biasa. Singkatnya, langkah Pirelli di Misano hanyalah permulaan, dan responnya sangat positif dibandingkan dengan Michelin. Debut mereka sebagai pemasok resmi MotoGP bisa membuka babak baru. Perubahan strategi balap, tantangan teknis baru, dan tentu saja sensasi kecepatan yang makin mendebarkan.